Masuk dari sini ya. Bang Wali. Bang Wali. Gip. Gue ikut baca nih. Sini itu kiri. Kanan. Mana nih? Yo. Sini aja nih ya. Iya. Lagi. Lurus. Di mana? Lurus. Awas ada makam. Awas. Pegang. Pegang. Lu ke depan. Yo. Sebelah kanan. Ayo. Bismillah. Yo. Kepala ini. Hah? Kepala yang saya pegang. Oh, itu ke sini. Sini pantai. Sini. Balik. Ya, kepala ya. Sama. Ini kepala ya. Ya. Disambut. Awas ambrol. Kepala belum. Kepala di sebelah dulu nih. Kalau di bawah aja lu, taruh di bawah. Ya, taruh bawah dulu. Oh, bawah dulu. Siapa yang di bawah? Maju aja. Majuin taruh di bawah. Terus.
Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Allah. Ya, ya kamu saya doang. Miring. Bang sana saya mau. Kurang pendek. Abang masuk sini. Enggak, kurang pendek. Enggak bisa. Dekat sedikit. Turun bang. Satu lagi. Turun bang. Sini. Taruh di kaki lembang kaki saya bang. Sini putar. Kaki. Oli. Oli ini yang selalu namanya Diana. Dipeluk. Jangan dua. Pak, itunya mayit. Tarik ini. Jasadnya bukan tiker. Jangan tiker, Pak, jangan tiker. Jasad saya dipegang. Dipeluk. Tangan digini, Pak. Kiri di atas. Kiri di atas. Udah. Kiri di atas. Kepalanya Bang. Awas hati-hati. Talinya dulu dibuka. Buka dulu, Pak. Talinya dulu buka. Dibuka dulu. Semua talinya dibuka, diambil. Setelah itu mukanya dimadepin, digantar. Oke, pegangin. Dua. Sini, Alika sini. Sayang sini. Kanan. Bapak ini tinggal buka ini di kepala dia. Bapak, ini anaknya mau lihat. Ini di kepala, satu peningnya. Lihat anaknya. Doain mama ya, anaknya. Iya. Doain nah, doakan nama. Kelihatan? Lihat ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Tikar saudara tuh. Sini dulu saya. Tikar di pembadan dan baca doa. Kubutin dulu. Enak nanti setelah dikumur. Pak, pada pinggir, Pak. Pada pinggir dulu, Pak. Udah. Pinggir, Pak. Udah. Ini bunganya. Pegang Bapak, pegang. Coba yang depan nanti. Dikit tolong diamanin. Suryam namanya. Suryana. Oh. Binti Nur Zaman Zain. Bisa. Suryana. Nur Zaman Zain. Zain itu nama datuk. Ya, nama datuk, nama kakek.
namanya bapaknya sama zaman. Kalau kayu kalau ada habisnya. Jadi ya. 1660. Ini bagaimana dong undang-undangnya? Waalaikumsalam. Pertama-tama aku bilang aku ingin berterima kasih kedatangan kalian semua untuk mengantarkan mami dan menguburkan mami. Aku juga ingin berterima kasih akan doa-doa kalian semua. Tolong terus doakan mami dan kami tenang, diam tenang, dan kami terjaga dan diterima di أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. Jangan gerak. Di pusarnya ya. Sampai bawah. Masalah sahabat aja, persahabatan. Merasa kangen ketemu Bayu atau ada hal kayak gitu? Dia selalu telepon saya sih, itu sebelum dia ke China, selalu itu setiap hari telepon saya terus menerus gitu. Saya sampai bilang nih waktunya minum obat ya, telepon saya gitu. Jadi memang gantian, ada teman yang lain juga, ada Ria Irawan, ada Ringga, ada Firda. Jadi memang kebetulan kami, saya, Firda, Ringga, dan ada satu lagi Uke dan Devi itu sama-sama. Juga ada satu lagi Devi. Kan lihat perjuangannya semasa hidup dari ya seperti halnya teman-teman yang lain, semua kita berjuang dan membangun kehidupan bersama-sama, susah senang. Saya kurang begitu bicara detail, tapi sebagai sahabat Diana memang berharap dia bisa bertahan dan bisa berjuang. Ya, saya selalu memberikan nasihat, Dian,
cepat atau lambat hidup kan tidak selamanya, jadi jangan terlalu terbebani oleh penyakit. Doanya Tadi udah kan? Satu yang saya ingat ya, Yana itu anak yang sangat sayang kepada ibunya, selalu mau menyenangkan hati ibunya. Dan almarhum bapaknya juga, Yana kadang dulu ya, saya ingat suka ketemu di luar. Dan tadi almarhumah ayahnya Pak Nur Zaman Zain juga bilang terakhir 2 tahun yang lalu katanya Yana ketemu makan, bilang mau beli dia mobil. Jadi saya lihat hubungan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya itu tidak ada batas. Apapun permasalahan antara seorang ibu dan seorang ibu dan bapak itu sama sekali tidak mempengaruhi cinta anak kepada ibu dan bapaknya. Jadi memang anak itu hak dari ayah dan ibu. Insya Allah lah Yana husnul khotimah, sudah didoakan dari pihak ibunya, didoakan dari pihak bapaknya, dan semua teman-teman bisa ikhlas dan memaafkan segala kesalahan. Oke. Yana pas pulang sedang pasang, tapi yang nanti saya foto sudah. Anda jangan bicara. Saya anaknya. Saya bapaknya. Kamu berai saya yang melanjutkan mama ke sana. Cuman nggak bilangan Kamu mau bicara, kamu nggak tahu. SMA, kalau di SMA sampai SMA saya bisa didik anak saya. Kamu jadi ikut campur. saya kan dari kecil tahu kalau saya sahabatnya dari SD. Iya. Yana itu kan dari SMP harus dari uang kamu juga bicara ini sekali kita bicara agama. Yana itu kalau kecil itu tahu di sebaik. Tahu di kelas ya. saya puasa. Jangan. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Saya nggak mau sama. Dari kecil saya tahu ya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Jangan kamu bicara sama Saya sholat, saya puasa. Kenapa Yana nggak diurus om? Saya tidak rela. Oh ya om gitu. Iya. Pesan Yana terakhir. Tapi pesan bapak ini biasa dengan ini soal dan agama dilarinya gitu. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Aku sih persoalan keluarga dan sekarang kelihatannya sudah nggak ada masalah ya, insya Allah semua damai. Saya sebagai sahabat tidak melihat sisi mana yang harus saya memihak, tapi saya lebih ke persahabatan. Saya kenal mamanya Yana dari Cina masih remaja dan papanya juga dari masa remaja. Jadi memang mereka ya persoalan keluarga biasa, tapi yang saya tahu tentang almarhumah adalah anak yang taat kepada ibunya, juga taat kepada bapaknya. Jadi ya anak yang menyayangi kedua orang tuanya. Jadi buat saya yang mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik dan damai gitu aja. Yang baik tapi melihat sosok almarhumah sendiri. Mana yang seperti itu? Ya jelas teman yang baik, sangat baik dan sangat bisa diandalkan. A friend that you can count on. Ya alhamdulillah, saya seumur hidup belum pernah menghentikan jenazah kecuali almarhumah ibu saya di anak. Tidak direncanakan, tapi saya pernah dari situ terpanggil. Mbak Ayu, tapi meluruskan ya Mbak Ayu mengenal Yana Jane itu sebenarnya sudah muslim atau seperti apa? Kalau dari kecil sih sama saya seorang muslimah, insya Allah. Lalu kenapa awalnya? Dan menurut saya Yana itu orang yang sangat menghargai setiap pilihan orang dalam beragama, dan dia orangnya sangat tidak mau argumen atau berbicara tentang satu politik dan agama. Dia pasti kalau ada orang ngomong gitu, udah deh jangan ngomong gitu, dia pasti jalan. Dia nggak suka bermasalah itu. Jadi buat saya Yana itu orang yang sangat tidak mau terlalu dalam membicarakan hal itu atau
argumen masalah itu yang saya kenal. Jadi dia selalu menghindar pembicaraan tentang politik maupun tentang agama. Tapi yang saya kenal dia orang yang baik, tidak pernah menyakiti teman, dan selalu siap untuk membantu dan menolong. Untuk terakhir kali sebelum menikah sendiri, terakhir SMS saja. Insya Allah semua baik. Buka puasa nih kembali ya. Jangan dong. Gimana dihadiri sama kakek juga atau seneng lah karena papa kan jadwalnya kan ada tapi masih nyempetin buat kakek buat cucunya. Tapi papa emang selalu gitu kalau waktunya puasa selalu sama keluarga. Atau Mika cucu seperti apa sih? Anaknya kayak gimana? Anaknya manis, baik, sopan. Dan kalau ada ibunya manja. Ini kalian mau main berapa? Okay, you can do it? Yes, okay. 1, 2, 3. Ya, aduh gue jadi buka saya. Kepala. Papi, bantu papi. Oh my god. Wah. Udah mulai ketahui. Beres. Ya. Siap. Lebih murah. Ada lengket sama gue, dia percaya gue yang punya Disneyland. Sumpah. Pasti dia ngerti gitu. Papa pipis. Juga sekarang juga dipilinnya. Yagi, selamat ulang tahun Makasih Tante Universal. Tante Disney dan Tante Universal. Jadi Bunny. Tuh, Tante Disney jadi Bunny. berubah lagi. Dia sukanya lagu ini, Abang Tukang Bakso. Mom to be ya ini. Tante Disney menidurkan Rafathar berhasil. Bye.
tinggalkan Yana waktu Yana itu masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, yang adiknya Yana itu waktu itu ini kelas 1 SD. Jadi papa tinggalkan keluarga kami dalam sekian puluhan tahun, gak pernah datang, gak pernah kirim Rp1 pun untuk kehidupan keluarganya. Jadi itu apa namanya, setelah barangkali 30 tahun gak pernah saya lihat muka. Saya tadi datang, saya nggak kenal ini siapa, sudah mukanya lain ya. Dalam hal itu Yana, ini ada KTP Yana, KTP Yana. Tahan Bu, tahan dulu Bu, tahan dulu Bu, sini Bu, tahan Bu, diamin aja Bu, diamin dulu Bu, tahan dulu Bu, tahan. Ya, KTP Kristen, jadi Yana waktu sakit keras terakhir. Ya kalau ngerasa bersalah pasti ada lah ya, ada rasa bersalah. Setiap apapun yang kita lakukan, mungkin di mata kita baik, tapi kalau mama kita udah meninggal pasti itu salah gitu loh. Maksudnya kenapa dulu nggak ngikutin ini, kenapa nggak ini ya, kayak gitulah biasa. Biasanya dulu suka malas disuruh terawih misalkan, terus disuruh ke masjid malah perang sarung, terus disuruh sholat ini segala macam kayak gitulah. Sebagai seorang ibu lah dan anak, saya sebagai seorang anak yang orang yang kita sesalkan itu sudah tidak ada. Udah jadi penyesalan itu nggak akan pernah hilang gitu lah, akan selalu ada lah. Yang harus kita lakukan adalah ya berdoa dan minta ampun lah kepada Yang Pencipta gitu. Dengan apa yang udah saya lakuin dulu, mungkin mama saya pernah buat sedih mama saya pernah buat sedih nenek saya dan segala macam. Nah, saya minta maaf sama Allah lah. Poin dari puasa itu kan sebenarnya bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kan menahan dari semuanya ya, menahan dari emosi, menahan dari ini. Makanya saya sih lebih jaga kalau sekarang lagi puasa. Biasanya suka ngobrol, misalnya suka ceria, sekarang saya lebih banyak diem gitu. Terus nonton juga dikurangin dulu ya kan. Lebih banyak kalau ada waktu istirahat tidur, kalau enggak baca buku gitu kan. Dan denger lagu minimal. Yang terasa Ramadannya banget sih jujur aja sih waktu saya masih kecil ya, waktu saya masih sama mama, waktu sama mama, sama Siva, sama Mbah, tinggal sama Mbak Nen Bandut, itu sih kerasa puasanya banget. Yang namanya puasa, sholat taraweh, terus apa? perang sarung, terus
sahur. Kerasanya sih waktu sama mama. Kalau sekarang lebih kerasanya di lokasi syuting sih, pembelajaran lebih dewasa kan, itu aja sih. Kalau dulu kan mama, Mbak Nen Bandut suka bikin lontong sendiri, terus bikin bakwan sendiri gitu. Semua handmade. Gitu. Suka mama bikin untuk buka puasa itu kayak es campur, terus kolak. Terus kalau untuk sahur sarden. Cita-cita Mami adalah aku menjadi orang yang sukses. Cita-cita Mami adalah biar aku kuliah, sekolah dengan selesai. Dan cita-cita Mami adalah Mami ada di sebelah aku saat itu terjadi. Aku nggak sempat bahagia kalau Mami pas aku udah gede dengan malah hidupnya tenang. Aku benar-benar gak sempat. Aku harap aku bisa bicara dengan Mami sekali lagi. Semua momen spesial. Semua momen spesial dengan Mami. Aku minta maaf. Tapi ada yang sedih. Mami sakit, Mami masih pasan pulang di Cina. Mami kan memang capek. Mami masih ngabisin waktu dengan aku sama Lika dengan ngobrol-ngobrol apa yang jadi ke Cina. Walaupun masih nanya pelajaran. Terus Mami nanya, apa Bang bantuin aku sama PR-nya? Oh, Mami capek. Mami tetap peduli sama aku. Mami sesakit apapun gak pernah lupain aku sama Lika. Dan itu buat aku sakit hati karena aku gak sempat bilang bye-bye ke Mami. Adik kecil. Doa terakhir buat Mami apa? Doa aku untuk Mami lah, Mami. Mami gak bersama kita lah, tetap doain Mami. Semoga Mami dapat tempat di sisi Tuhan. Mami dapat tempat di surga.
papanya Vanes, kalau recovery-nya mereka tanya sama dokternya itu bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Jadi mereka nggak bisa nentuin karena benar-benar tergantung sama tubuhnya Vanes sendiri gitu, karena itu self healing, udah nggak bisa ada bantuan obat-obatan atau apa-apa lagi. Sekarang obat-obatan paling cuma painkiller itu untuk ngilangin rasa sakitnya dia pas operasi. Iya, ya itu betul. Memang habis-habisan banget. Sampai akhirnya dipindahin ke rumah sakit. Ya semuanya sih, dari rumah sakit sebelumnya sampai sekarang pasti biayanya besar sekali. Ya kemarin memang gara-gara musibah ini banyak yang cancel juga, yang tertunda juga ada. Tapi itu semua udah tidak jadi masalah buat aku. Yang penting sekarang Vanes harus cepat pulih, cepat sehat, cepat bisa menjalani hari-harinya dengan biasa lagi. Baru nanti kita pikirin itu. Yang penting dia sehat dulu. Cerianya, terus pecicilannya, terus dia dia baik, dia hatinya baik sekali, jadi dia bijaksana juga gitu kan. Walaupun ya dia 3 tahun di bawah aku, cuma ada kalanya dimana memang dia punya pemikiran-pemikiran yang sangat wise gitu. Dan kalau udah misalnya kayak berdua, kayak ngobrol tuh enak banget gitu, enak banget, bisa ya bukan nyambung lagi, udah klop banget aku sama dia tuh, klop banget gitu semuanya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada dia tuh rasanya aneh aja, karena dalam setahun ini ya kita kerja bareng, kita ya seneng bareng, sedih bareng juga. Tadi akhirnya aku bisa jenguk dia kembali, kondisinya jauh lebih baik. Dia sudah buka mata, tapi dia masih kesakitan karena pasca operasi. Tapi dia masih belum bisa ngomong, tapi udah bisa kayak gitu, kayak sakit banget gitu. Tapi setelah dikasih painkiller sama susternya, memang tadi pas waktunya dia kembali tenang dan tidur kembali. Iya, kata mamanya, udah hilang, ngobrol aja, hilang ngomong gitu. Tapi dengan melihat dia kesakitan kayak gitu, aku terus terang bingung. Aku cuma aku bilang sembuh ya, tidur, ayo bobo aja. Terus aku coba untuk kayak tenangin dia kayak gitu. Terus ya setelah itu ya aku mamanya aja gitu, kan maksudnya aku hanya sebentar aja gitu. Kayaknya dia lebih ngerasain sakitnya ya, untuk ngenalin orang kayaknya dia masih belum bisa fokus ke situ, karena sakit yang dia rasa luar biasa sekali. Soalnya ada beberapa titik yang dioperasi juga kan di tulang panggulnya dia. Hasil operasinya sukses, terus kemudian dia stabil. Terus tadi saya sempat dengar susternya bilang bahwa lukanya mengering dengan baik. Mudah-mudahan dia cepat pulang, mungkin minggu depan, mungkin minggu ini. Dan kita tinggal tunggu kapan memang brain saraf otaknya itu kembali klik, dan akhirnya dia bisa bereaksi normal kembali gitu.
tidak ada yang terlalu gimana, tapi perkembangan pasti adalah sedikit-sedikit gitu. Sadar ngobrol sama saya, ngobrol kok. Ya biasa kalau sama saya mah dia mah ngawur ngidul aja ngobrolnya, apa kemana gitu. Saya cerita kemarin 3 hari nggak kesini, saya jadi satu cerita, terus saya bercandain, lo dong cerita sama gue. Ya dia sadar, dia oke kok. Gue mau cerita apa, orang gue juga di rumah sakit doang gitu. Jadi dia selalu nanya-nanya gimana perkembangan, lo gimana, sehat nggak, jaga kesehatan gitu ya. Ngobrolnya tidak secepat ini, tapi dia pelan-pelan. Tapi buat saya perkembangan itu terus ada. Alat yang masih menempel selain oksigen, kaki jantung mungkin? Ya masih ada. Alat-alat masih belum ada yang dicopot, masih gitu. Tapi minimal dia sudah bisa berkomunikasi lah gitu. Dan ngobrol, fokus matanya, ngeliat. Terus kembali saya ingatkan lagi teman-temannya dia siapa aja. Terus lagu-lagunya dia apa aja. Terus saya pernah nanya bahasa Inggris sama dia bisa jawab semuanya. Kalau asupan makanan ya masih belum terlalu, nggak mungkin yang keras-keras lah ya. Cuma kalau minum sih dia udah bisa dari sedotan. Minum udah bisa dari sedotan, udah bisa tarik pe, tarik, jangan ditahan, dibuang, telan sama dia gitu, ditelan sama dia gitu. Kalau makan sudah? Makan normal belum lah, belum, masih tiduran kok, belum duduk, belum ini, masih tiduran. Jadi sesekali melek, sekali merem, sesekali melek, sekali merem. Jadi hari ini kita mau olahraga supaya kita kayak olaramlan. Olahraganya itu ada alat-alatnya Om Agus Kuncoro di sini. Ada barbel, Mbak tolong Mbak. Mbak Fabi. Ada barbel dan ada alat push up. Oh iya bener, bikin Agung Hercules. Astuti. Terus. Gue Mamim. Terus. Mamim. Takut gue. Terus kayak ikan paus. Tapi itu sendiri. Berat. Emang badan lu berat. Juga angkatin lah. Au. Gak jadi. Au. Tidak. Lu sekarang Jangan lah, gue mendingan ngangkat barbel lah. berat tau. Ini udah di setting. Jadi 1 kilo doang kan ada. Oh. Satu lagi mana tadi? Ini ya. Itu biar apa? Apa lo? Terus, 5-3 set. Tegak, wanita kamu. Udah cobain. Ya elah, Cepetan, lanjut. Tadi kata lu gua kata lu 1,5 kilo. Ya emang setengah coba. Ini mah 1,5 ton ah. Lurus. Berat. Mami mau. Pelan-pelan justru berat dah. Ini bikin berat tuh tapi bikin terus. Mami udah. Itu rambut dan cuci lagi. Sekarang udah katanya bikin doang. Oh iya. Mami main ini mengikut gini. Lurus. Belakang ini mungkin. Aduh. Lurus. Nah. Biar lurus. Nih, jangan nongkrong. Ya lu jangan pakai ini dong. Mau ngurus pakai barbel. Terus jangan terus.
Jangan balas dendam nah. Enak cu lagi cu. Nih, Biarin. ah, nah, lurus dong. Nah, gitu dong, gitu aja nggak bener lurusin. Bukannya nunggu. Oh, salah. Stopin aja gitu di. Cu, tengahan dikit cu, enak cu. Tengah. Gak tau diri lah. Kalau ada mau potong tumpengnya ya. potong tumpengnya. Pemirsa dan sobat-sobatku semuanya, alhamdulillah semoga sehat selalu. Sekarang kita bismillahirrahmanirrahim. Runway-nya. Runway-nya diambil. Runway-nya dari kering tempe. Dari kerikil. Wow, ini luar biasa. Iya. Ya, ini buat bapak sama ibu berdua ini diterima, monggo. Cium dari kiri kanan. Cium dulu dong. Mei juga ulang tahun. Betul. Biasanya kita berdua itu kalau ulang tahun dijadiin satu karena emang sama-sama bulan Mei-nya gitu pemirsa. Sehat itu dulu yang pertama, sehat. Terus ya pengen sebagai suami istri yang sudah lumayan berumah tangga pasti momongan dong ya gitu, dan ya dilancarkan karir dan rezekinya. Amin. Pastinya dijauhkan dari segala musibah karena kan kalau pekerjaan suami kan sangat-sangat riskan. Di sini mudah-mudahan segera diberikan momongan jadi udah siap jadi ibu, ya jadi cantik sekarang. Iya makasih. Mudah-mudahan. Biayanya juga berobatnya kemarin di China cukup besar kan, 4 bulan. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita kumpulin sekarang malam ini untuk anak-anak ya bisa membantu. Iya, dengan senang hati lah insya Allah. Ya tadi nggak banyak, cuman saya langsung sampaikan ke anak-anaknya. Sebetulnya miris dan prihatin ya. Tapi ya bagaimana kan tante ya, mamanya Mbak Yana ya sendiri, terus anak-anak juga sampai harus putus sekolah karena pembiayaan ini. Pasti Allah punya apa ya tujuan dan maksud tertentu akan ini semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa saling ngumpulin rezekinya untuk ini kan anak-anak lahir ini kan titipan Tuhan. Sampai ditinggalkan kan berarti tanggung jawab ke mamanya Mbak Yana, dan mamanya Mbak Yana usianya udah nggak muda kan. Jadi ya mudah-mudahan akan ada banyak tangan yang menyambung untuk mengantarkan anak-anak Mbak Yana bisa sekolah lagi. Dan terus tadi sempat bilang sama anak-anaknya, saya bilang harus sekolah lagi.